Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara-saudara semuanya, perkenalkan nama saya Rini Susila dari kelompok 3 pada mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam. Saya dari kelompok 3 nama Efrita Yanti pada mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam. Saya Husni Anwar dari kelompok 3 pada mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa tak bosan-bosannya kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing Dr. Asmendri MPD pada mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam. Pada topik kali ini kami akan membahas dengan judul diskusi adalah proses dan pendekatan perencanaan pendidikan yang akan dibawakan oleh saudari kami Ibu Husni Anwar. Kepada Ibu Husni Anwar disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, saya mewakili kelompok 3 akan mencoba memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai proses dan pendekatan pada perencanaan pendidikan. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Dr. Asmendri MPD. Sebagaimana kita tahu, salah satu faktor penentu dalam pembangunan pendidikan untuk mencapai tujuan adalah perencanaan yang matang dan tepat. Perencanaan tersebut memiliki konsep yang dapat diambil dari berbagai macam disiplin ilmu. Konsep inilah yang menjadi dasar untuk membuat proses perencanaan pendidikan itu sendiri. Kebutuhan akan proses perencanaan pendidikan ini muncul sebagai akibat semakin intensif dan kompleksnya permasalahan yang ada dalam masyarakat modern. Suatu permasalahan terjadi apabila suatu aktivitas atau kejadian menyimpang dari yang seharusnya terjadi. Jeswas mengatakan bahwa proses dan tahapan perencanaan terdiri atas beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan need assessment, yaitu kajian terhadap kebutuhan yang mencakup berbagai aspek pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu tahapan formulation of goal dan objective, yaitu perumusan tujuan dan sasaran perencanaan yang merupakan arah dari perencanaan itu. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu policy and priority setting, yaitu penetapan kebijakan dan prioritas perencanaan pendidikan. Sementara pada tahapan keempat dikatakan bahwa program and project formulation, artinya rumusan program dan proyek kegiatan merupakan komponen operasional perencanaan pendidikan. Tahapan yang kelima yaitu feasibility testing, yaitu biaya suatu rencana yang disusun secara logis dan akurat serta cermat merupakan petunjuk kelayakan rencana. Tahapan yang keenam yaitu plan implementation, pelaksanaan rencana untuk mewujudkan rencana yang tertulis dalam perbuatan. Sedangkan proses terakhir menurut Jeswas yaitu tahapan evaluation and revision for future plan, yaitu kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana yang merupakan feedback untuk merevisi, mengadakan penyesuaian rencana untuk periode berikutnya. Menurut Satyo Hartanto dalam jurnalnya yang dikutip dari Banghart dan Joel menyatakan bahwa proses perencanaan pendidikan itu melalui
beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pendahuluan, yang kedua mengidentifikasi masalah pendidikan, yang ketiga analisis area masalah perencanaan, yang keempat penyusunan konsep dan rencana, kelima pengevaluasian rencana, yang keenam menentukan rencana, sementara yang ketujuh adalah penerapan rencana, dan yang terakhir rencana umpan balik. Sementara menurut Asmendri, langkah-langkah dalam perencanaan itu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi-informasi yang kita perlukan. Sementara yang keempat, menentukan tahapan-tahapan atau rangkaian tindakan. Dan yang terakhir, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat para pakar pendidikan tadi bahwa ditemukan proses yang kurang lebih sama dalam merancang proses perencanaan pendidikan, yaitu membutuhkan kajian yang mendalam mengenai masalah dan kebutuhan, sering disebut dengan analisis SWOT, yaitu suatu analisis yang melihat 4 sudut pandang sebagai langkah dasar untuk dilakukan, yaitu strength, opportunities, weakness, dan threat. Kemudian, perumusan tujuan dan sasaran perencanaan yang merupakan arah perencanaan. Dilanjutkan dengan menentukan alat kontrol kebijakan dan prioritas dalam perencanaan pendidikan. Setelah itu, merumuskan program dan kegiatan yang merupakan komponen operasional perencanaan pendidikan. Kemudian, dengan merancang biaya suatu rencana yang disusun secara logis dan akurat serta cermat. Seterusnya, merumuskan pelaksanaan untuk mewujudkan rencana. Dan yang terakhir adalah kegiatan evaluasi dan tindak lanjut untuk merevisi dan mengadakan penyesuaian rencana untuk periode berikutnya. Baiklah teman-teman semuanya, pada bagian kedua kita akan membahas mengenai pendekatan pada perencanaan pendidikan. Pendekatan sebagai alat dalam perencanaan pendidikan merupakan strategi yang dipilih untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan. Pendekatan ini berfungsi memperjelas arah kebijakan dan menguatkan prioritas program pembangunan pendidikan yang hendak kita laksanakan. Menurut Setio Hartanto dan Abdul Rahman, pendekatan perencanaan ini dibedakan atas 3, yaitu yang pertama, social demand approach atau pendekatan permintaan masyarakat, yaitu pendekatan dalam perencanaan pendidikan yang didasarkan atas tuntutan atau kebutuhan sosial akan pendidikan. Pendekatan ini didasarkan pada tujuan untuk memenuhi tuntutan atau permintaan seluruh individu terhadap pendidikan pada tempat dan waktu tertentu dalam situasi perekonomian, sosial, politik, dan kebudayaan yang ada pada saat itu. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu manpower approach, yaitu pendekatan ketenaga kerjaan. Di sini artinya yaitu bahwa pendekatan ini bertujuan mengarahkan kegiatan pendidikan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja. Sedangkan pendekatan yang ketiga yaitu rate of return approach atau pendekatan nilai imbalan. Dalam pendekatan ini dipertimbangkan penentuan besarnya investasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan hasil, keuntungan atau efektivitas yang akan diperolehnya. Dalam hal ini, bukan hanya biaya keseluruhan pendidikan, tetapi juga biaya sesuatu jenjang dan jenis pendidikan selalu dibandingkan dengan nilai hasil. Misalnya, kenaikan pendapatan atau kenaikan produktivitas daripada orang-orang yang sudah memperoleh pendidikan. Sementara, menurut Manhab Sumantri, selain 3 pendekatan yang sudah disebutkan tadi,
dia menambahkan satu lagi pendekatan dalam perencanaan pendidikan, yaitu pendekatan Cost Effectiveness Approach, yaitu pendekatan analisis keefektifan biaya. Pendekatan ini lebih menekankan pada penggunaan dana dan fasilitas secermat mungkin untuk mencapai hasil yang optimal, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pertimbangan utama dalam pendekatan efektif biaya ini adalah berapa banyak budget yang tersedia untuk pendidikan. Pendidikan apa yang dapat dilakukan dengan budget tersebut? Dalam konteks ini dianut prinsip produktivitas, yakni dengan dana minimal diupayakan dapat mencapai hasil yang maksimal. Senada dengan itu, Febrianato juga membedakan pendekatan menjadi 4 pendekatan. Di samping 3 pendekatan yang sudah disebutkan tadi, dia menambahkan satu lagi pendekatan dalam perencanaan pendidikan, yaitu pendekatan terpadu atau integratif. Pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan sistemik atau pendekatan sinergik. Dari berbagai pendapat yang disampaikan oleh para pakar pendidikan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan perencanaan pendidikan itu dapat dibedakan atas 4, yaitu yang pertama, pendekatan sosial kemasyarakatan, yang kedua, pendekatan ketenagakerjaan, yang ketiga, pendekatan keefektifan biaya, dan pendekatan yang keempat, yaitu pendekatan terpadu atau integratif. Baiklah teman-teman semuanya, proses perencanaan pendidikan dan pendekatan pendidikan yang dirumuskan untuk dilaksanakan merupakan langkah awal suatu organisasi untuk memiliki manajemen perencanaan yang matang. Karena proses perencanaan dan pendekatan pendidikan ini sangat penting untuk menjamin keefektifan dan efisiensi pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Demikianlah pemaparan kami dari kelompok 3 mengenai proses pendekatan dan perencanaan dalam pendidikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil diskusi tadi dari kelompok kami yang sudah disampaikan oleh Ibu Husni Anwar. Jika ada saran, kritikan, masukan, dan pertanyaan dari teman-teman peserta diskusi hari ini, kami persilakan.